Suara gemercik dari kamar mandi membangunkanku dari tidur yang nyenyak. Sebenarnya aku sudah bangun dari tadi saat Mas Yusuf membangunkanku untuk melakukan rutinitas di sepertiga malam, sholat tahajud. Waktu awal-awal menikah, Mas Yusuf yang selalu memintaku untuk membangunkan untuk sholat bersama. Alhamdulillah sekarang Mas Yusuf yang sering membangunkanku. Lucu bagiku saat Mas Yusuf membangunkanku. Aku yang berpura-pura tidak bangun, lalu Mas Yusuf dengan segala cara mencoba membangunkanku, menoel-noel pipiku berulang kali atau mengecupi seluruh wajahku, dan kadang yang lebih parah tapi bagiku saat Mas Yusuf menggelitiki pinggangku. Aku pasti langsung terjingkat bangun ya, karena diriku ini sangat geli digelitiki. Aku sadar dengan diriku ini, aku sangat amat menjadi diriku sendiri waktu bersama dengan suamiku. Aku bisa menjadi seperti begitu manja saat berdua dengan suamiku. Kadang juga aku begitu cerewet dengannya. Beda sekali denganku yang biasanya. Aku yang tidak suka basa-basi, aku yang pendiam, dan aku yang tertutup pada orang lain. Seakan hilang saat bersama suamiku, Mas Yusuf. Memang benar, seorang yang sangat tertutup bisa menjadi dirinya sendiri karena kenyamanan. Kenyamanan, ketulusan, dan kasih sayang inti awal mula tumbuhnya cinta. Sayang, kamu sana mandi dulu, Mas tungguin. Mas Yusuf yang baru keluar dari kamar mandi dengan rambut yang masih basah. Aku bangkit dari kasur mengambil baju kokoh Mas Yusuf yang sudah aku ambil di lemari. Berdiri di depan Mas Yusuf, suamiku mengambil baju koko yang kuberikan, membantu mengancingkan baju koko suamiku. Mas Yusuf menatapku lembut. Aku mendongak menatapnya. Tinggiku yang hanya sebatas bahu Mas Yusuf. Selalu tersenyum, ia mengecup keningku. Morning kiss, katanya. Manisnya suamiku. Morning kiss beda dari yang lain, di kening. Mandi gih, nanti keburu sholat fajar. Aku menganggukkan kepala, mengecup pipi kanan suamiku, lalu melenggang cepat ke kamar mandi. Aku mendengar kekehan Mas Yusuf dalam kamar, membuat hati ini senang. Selesai sholat tahajud dan membaca Al-Quran dengan Mas Yusuf, dilanjutkan sholat sebelum subuh, sholat fajar 2 rakaat dengan suamiku yang sangat banyak manfaatnya. Rasulullah SAW begitu menganjurkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh memiliki keutamaan tersendiri, lebih baik dari dunia dan seisinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, 2 rakaat sebelum sholat fajar atau subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama mengatakannya sholat sunnah fajar. Ada pula yang menamainya sebagai sholat sunnah subuh karena dilakukan sebelum sholat subuh. Ada pula yang mengatakan sholat sunnah barat, mungkin karena dilaksanakan ketika hari masih sangat dingin. Ada pula yang menamakan sholat sunnah gadat atau sholat sunnah yang dilakukan pagi-pagi sekali. 2 rakaat sebelum subuh atau fajar ini termasuk kategori sholat sunnah muakkad atau sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Nabi Muhammad SAW senantiasa menjaganya, baik ketika beliau berada di tempat tingginya maupun saat sedang safar atau kala bepergian. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya 2 rakaat sebelum subuh sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak hanya sekali Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar berkata demikian, melainkan beliau berkata, Nabi SAW tidak pernah memperhatikan sholat-sholat sunat melebihi perhatiannya terhadap 2 rakaat fajar. Masya Allah. Mas Yusuf pulang di masjid selepas sholat subuh berjamaah. Ia sekarang sedang di kamar sibuk dengan gadgetnya, katanya ada info dari kantor. Aku yang sedang menyisir rambut menunggu Mas Yusuf dan yang dari subuh ini sudah disibukkan dengan amanah dari kantornya.
Aku mau meminta izin kepadanya karena seusai kuliah nanti mau girls time dengan Maira dan adik suamiku Nisa. Kami bertiga semakin dekat menjadi sahabat, bahkan Nisa sudah membuat grup untuk kami bertiga. Hari ini kami juga sudah membuat janji untuk girls time. Tapi aku tidak janji untuk ikut dengan mereka. Aku belum meminta izin suamiku. Meskipun Nisa sudah bilang pasti abangnya mengizinkan, belum tentu juga kan. Aku harus izin dulu ke Mas Yusuf. Kalau ia mengizinkan aku akan ikut girls time dengan adik ipar dan sahabatku. Kalau tidak juga ya tidak apa-apa. Yang penting setiap langkahku mendapatkan ridho suamiku. Lagian aku juga tidak terlalu suka keluar lama. Lebih suka di rumah karena fitrahnya wanita lebih diharuskan di rumah. Allah memerintahkan kita kaum wanita yang untuk lebih banyak tinggal di rumah karena rumah adalah hijab yang paling syar'i untuk kaum muslimah. Allah berfirman, yang artinya tetaplah tinggal di rumah kalian dan jangan melakukan tabarruj seperti tabarruj jahiliyah yang dulu. Allah gabungkan perintah untuk banyak tinggal di rumah dengan larangan melakukan tabarruj. Karena banyaknya perempuan akan lebih mudah melakukan tabarruj jika sudah sering keluar rumah. Karena itu aku tidak terlalu suka keluar rumah. Dari kecil Abi selalu mendidikku untuk tidak terlalu sering bepergian. Bepergian jika perlu atau jika pergi ke kajian dengan Maira. Selain dengan Maira atau teman perempuan lainnya, aku jarang sekali keluar rumah. Atau tentunya selain dengan Umi dan Abi mahramku. Perempuan muslimah diperintahkan untuk banyak tinggal di dalam rumah, dan ketika hendak keluar rumah harus meminta izin kepada suaminya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya apabila istri kalian meminta izin kepada kalian untuk berangkat ke masjid malam hari, maka izinkanlah. Al-Hafiz Ibnu Hajar memberikan catatan untuk hadis ini. An-Nawawi mengatakan hadis ini dijadikan dalil bahwa wanita tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Ketika Aisyah sakit dan ingin ke rumah bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau minta izin kepada Nabi SAW. Apakah Anda mengizinkan aku untuk datang ke rumah bapakku? Kecuali dalam kondisi terpaksa yang mengharuskan wanita keluar rumah tanpa harus meminta izin suami karena kesulitan jika harus meminta izin kepadanya. Mustafa Ar-Ruhaibani mengatakan, seorang istri diharamkan untuk keluar tanpa izin suami, kecuali karena alasan darurat seperti membeli makanan karena tidak ada yang mengantarkan makanan kepadanya. Mas Yusuf kulihat sudah mematikan handphonenya. Aku mendekat ke arahnya dan duduk di sampingnya. Aku menatapnya sebentar, ragu untuk izin. Selama pernikahan baru pertama kali aku keluar rumah tanpa suami, kecuali kuliah tentunya. Mas Yusuf seolah mengerti tatapanku. Ia seakan bilang kepadaku, kenapa? Peka sekali suamiku ini. Mas, aku memainkan kancing baju di lengannya. Bingung juga mengatakannya. Dijawab deheman oleh suamiku. Mas, boleh tidak aku mau pergi kemana? Sahut suamiku cepat. Padahal kan aku belum menyelesaikan kalimatku. Kenapa dipotong? Atau Mas Yusuf tidak akan mengizinkanku? Aku yang sudah sebal dengan Mas Yusuf mencubit tangannya. Ia hanya meringis kecil. Kalau aku bicara itu jangan dipotong. Aku mau izin pergi dengan Maira dan Nisa. Girls time gitu loh Mas. Nisa? Tanyanya. Iya, aku sama Maira sekarang jadi sahabatan sama Nisa adikmu. Mau pergi kemana ya memangnya? Belum tahu sih, katanya mereka lihat nanti. Ketemunya di kafe biasanya kok. Terangku. Kalau tujuannya tidak jelas, Mas tidak mengizinkan. Kan belum. Betul, aku menundukkan kepala sedih. Kalau sudah tidak mendapatkan izin untuk pergi oleh suamiku, aku bisa apa? Mas Yusuf mengangkat daguku. Ia menatap mataku dalam. Tanya Nisa, Gih.
Tanya Nisagi, kalau tujuan pergimu jelas, aku pasti mengizinkanmu pergi. Aku hanya tidak mau istriku menggunakan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Aku seakan tertampar. Aku suuzon dengan Mas Yusuf. Astagfirullah, maafkan hambamu ini. Suamiku justru begitu perhatian kepadaku. Aku menganggukkan kepala. Mas Yusuf mengecup keningku lama dan begitu lembut. Sungguh aku begitu menyayangi lelaki berwajah Arab itu. Ia yang sangat baik, perhatian, lembut, dan juga tampan. Masya Allah. Bersambung.